Karena orang tidak emosi dan tidak kehabisan kesabaran. Saya ini bukan orang sehat, saya ini bukan orang normal. Saya ini sakit gagal ginjal stadium 5. Stadium 5. Yang ada di atas saya dimaki-maki, di atas saya dipres sama mereka. Ini ada puluhan polisi, saya bilang sama mereka, dia tanya, mau kamu apa? Saya bilang, saya mau tahu perkembangan penyidikan. Jawabannya mereka, itu bukan urusan saya. Bikin aja laporan lagi. Lah bagaimana kalau kayak begitu, Pak? Saya sudah bikin laporan ini. Penyidiknya nggak jalan, saya lapor ke Propam. Propamnya belum jalan juga. Kan lucu, saya maunya tadi. Mobil. Ambulan. Kemarin bilang katanya udah siap diserang, siap dihujat. Kok sekarang protes? Nih aku kasih tahu ya kok ya. Hukum tabur tuai itu ada. Dan ini yang sedang terjadi pada anak dan keluargamu. Kamu berbicara seperti itu seolah-olah kemarin perkataanmu yang mengatakan Novi seorang itu tidak menyakiti keluarganya. Kamu kira cuman anakmu aja yang punya bapak, punya orang tua. Novi enggak gitu. Terus kamu nggak memikirkan perasaannya Novi, kamu kata-katain seperti itu. Belajar deh totalitas sono sama si Farhat. Biar dihujat digimanain juga dia tetap lanjut aja tuh ngebela Agus. Nah lu baru segini doang udah keluar-keluar. Cemen lu. Alvin Lim terkena gagal ginjal stadium 5. Ya, saya turut berprihatin atas apa yang menimpa Alvin Lim. Namun kalau Anda tahu usia Anda tinggal 2 tahun paling lama, ya jangan songong kayak gini dong. Berikan hal-hal indah yang akan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Bukan marah-marah, maki-maki. Anda boleh tolong orang lain. Anda boleh lakukan itu semua. Tapi jangan tolong orang lain untuk pansos. Jangan malah berperkara dengan orang yang lainnya lagi. Nah, saya berharap Alvin memahami ini semua. Karena usia kita tidak ada yang tahu. Maksimal 5 tahun, maksimal 2 tahun, atau maksimal 5 hari, kita tidak tahu. Maka dari itu, berbuatlah baik. Tinggalkan jejak-jejak yang indah. Bukan hanya buat masyarakat, tapi buat anak istri. Anak istri tidak hanya butuh uang, tapi mereka juga butuh nama besar. Mereka butuh nama baik. Mereka butuh sosok yang dikagumi. Bahwa Alvin Lim sebagai seorang ayah itu bukan orang yang kontroversi. Bukan orang yang dibenci oleh banyak orang karena kontroversinya. Jadikanlah Alvin Lim menjadi Alvin Lim yang berubah menjadi baik. Masih ada waktu. Jangan malah terus-terusan bikin perkara dengan teman-teman yang lain. Tunjukkan kesombongan-kesombongan setiap waktu. Pamer kekayaan setiap waktu. Hingga dikuliti siapa sebenarnya Anda. Ini kok enggak? Sudah mau beres, sudah mau selesai, kok malah ujung-ujungnya buat laporan lagi? Kan itu persoalannya. Inilah yang membuat saya melihat bahwa ada motif lain, ada keinginan lain, ada hasrat lain yang sengaja dibuat untuk membuat persoalan ini tidak secepat itu. Atau mungkin ada pihak-pihak yang merasa mungkin dirinya baru saja ikut di dalam persoalan ini, sehingga dia ingin agar dia... Karena banyak yang DM tanya ke saya, gimana kan Ko Alvin kan temen lu. Kalau gue cuman kasih tahu, ini sebenarnya dengan adanya Ko Alvin Lim di sini, ini sebenarnya masalah Agus itu udah selesai, bahkan bisa happy ending buat kedua belah pihak. Kenapa? Karena Alvin Lim kan nantangin tuh Densu 3 miliar untuk nyiram, dia ngasih 3 miliar. Nah kan Agus kan udah kesiram tuh. Kenapa kok nggak Agus itu nyiram lagi kedua kali, kemudian makan tantangannya Alvin Lim? Berarti kan dia dapat 3 miliar dari Alvin Lim tuh. Nanti belum jadi, nanti dapat 1,5 miliar. Jadi 4,5 miliar, bos. Kan udah happy ending. Kalaupun apes pun juga 3 miliar lumayan lah. Ngapain lu ngeributin yang 1,5 miliar yang di Densu dan si Cenovi itu ya? Teh Novi kok Cenovi. Jadi Agus, terima tantangan Ko Alvin Lim. Ini hati-hati, jangan kita lupa kacang kepada kulitnya. Ini nasihat saya untuk Mas Agus.
Karena siapa? Dia bisa begitu. Ada dana, saya tidak begitu tahu perkaranya, kan saya bicara secara umum bahwa dengan dia begitu adalah sosok mau diakui atau tidak. Bagi saya menurut saya itulah pahlawan, mau diakui atau tidak. Akhirnya apa? Buktinya adalah donatur-donatur yang ikhlas menyumbangkan dananya, yang dulu tidak berpikir yang mana satu aja fokusnya dulu, bagaimana korban ini bisa sembuh. Itu yang dipikirkan oleh donatur, dan tentu kalau tidak ada penggerak, dari mana dananya dapat keluar? Pasti ada penggerak. Nah, ini penggerak inilah cukup memberikan sesuatu terbaik untuk beliau. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa sudahilah ini, Mas Agus sama Mbak Nopi dan lawyer-lawyernya di sebelah, cobalah buka hatinya, jangan menggunakan kepala yang panas, ya kan, tidak akan selesai. Usahakanlah mereka ini duduk berdampingan secara dewasa. Kalau memang niatnya baik, saya rasa pasti bisa dipertemukan. Kalau memang nih haknya, berikan. Kalau memang haknya ini, berikan, karena itu hak. Jangan hak sesuatu itu harus dibawa ke ranah hukum. Nah ini, kan ini ada niat orang baik, yang satu mungkin ya, saya tidak tahu persis secara undang-undang, ini kan masih bisa dikomunikasikan atau dimusyawarahkan dengan baik. Mungkin itu. Namanya Alvin, mungkin Bapak juga Alvin Lim, videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget itu mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo, gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam? Waktu saya Menko, itu Yeah. 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini, siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Bilang begitu, ayo dong, malu kita. Tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Lah kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja, saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi? Iya, kejaksaan. Kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu, karena dia memang narapidana. Nah, Alvin Lim, kalau memang usia Anda tinggal sebentar, berbuat baik bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Supaya apa? Supaya anak istrimu, keluargamu bangga dengan kamu. Nama besar, nama baik akan terjaga di akhir hayat kamu. Ingat, cangkok ginjal tidak semuanya berhasil, walaupun kalian atau Anda cangkok ginjal di negara asing, bukan di Indonesia. Itu bisa saja gagal kalau memang Tuhan sudah berkehendak. Tapi bisa berhasil kalau memang Tuhan menghendaki berhasil. Jadi dekat-dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan malah bikin perkara dan bikin gaduh orang-orang di seluruh Indonesia. Bakalan banyak yang mendoakan Anda jelek, karena saya melihat di setiap postingan Anda itu doa-doa buruk buat Anda berlimpah-limpah. Banyak sekali. Takutnya doa-doa itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, kita nggak ingin seperti itu tentunya. Siapa yang ingin ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, khususnya anak dan istri Anda? Tentu walaupun Anda nyebelin, Anda bikin marah, Anda bikin jengkel,
anak istri tetap berharap Anda tetap berada di sisi mereka. Paham Pak Alvin?